Galau itu ada. Falyattakhid rabban siwaya. Kalau begitu siap-siap saja cari Tuhan selain saya. Semuanya boleh meninggalkan kita, semuanya boleh menjauh dari kita. Yang penting Allah tetap membersamai kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah man istafahu wa jtabahu wa akhtarahu linnubuwati wa risalahu ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'da la hawla wa la quwata illa billah. Segenap para kiai, para bini sepuh, para alim, wabil khusus Kiai Suja, segenap Dewan Takmir Masjid Al-Akbar, siapa namanya? Bukan, istrinya Mas Hanan. Untuk yang terhormat istrinya Ustadz Hanan Ataki. Aku bingung. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya nggak ngira kalau ternyata pagi ini kita bisa bersilaturahim, ngaji bareng, kumpul-kumpul. Ya karena saya ini satu di antara makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang anti matahari. Saya ini sepanjang hidup saya keluar dari rumah untuk ngaji subuh, itu ya masih sekali ini. Karena biasanya saya kalau setelah subuh itu menghadap. Dan setelah kita nyampe di sini karena rayuan gombal daripada Mas Helmi, kemudian baru saya ngerti kalau ternyata judulnya tadi adalah Merdeka dari Galau. Merdeka dari Galau. Dan setelah kemudian sama-sama kita dengarkan ceramah dari Ustadzah Hanin Akira, saya baru tahu kalau ternyata galau itu ada, susah itu ada. Karena beberapa hari yang lalu saya ini baru kampanye bahwa kami sebagai santri itu anti galau, anti susah. Karena kami santri adalah orang yang paling kreatif untuk mencari kebahagiaannya sendiri. Dan memang ya karena kami dari awal itu seringkali mendengar kiai-kiai kami mengatakan malam yardhu biqadai walam yashkur li na'mai walam yasbir ala balai falyaltamis. Ada di beberapa riwayat mengatakan falyattakhid rabban siwaya. Kalau kamu merasa tidak puas dengan keputusan saya, ini kata Allah, karena ini adalah hadis qudsi yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu tidak puas akan ketentuan yang saya buat, kamu tidak mampu mensyukuri nikmat yang saya berikan, kemudian kamu tidak memiliki ketabahan akan ujian saya, falyattakhid rabban siwaya. Kalau begitu siap-siap saja cari Tuhan selain saya. Ya, artinya kami dari awal itu sudah mendapatkan ancaman-ancaman yang cukup kuat. Galau ini adalah sesuatu hal yang sangat dilarang, bahwa ketidakpuasan kita akan situasi itu di saat yang sama itu langsung mengangkat dua kendaraan paling penting dalam kita beriman, dalam kita berislam. Yang pertama adalah syukur, yang kedua adalah sabar. Kemauan kita, keinginan kita, ketundukan kita kepada nafsu kita untuk terpuruk, itu adalah sebuah pelanggaran berat.
bagi kita orang Islam. Jadi itu adalah sebuah mindset bagi kami. Jadi kenapa kemudian saya baru ngeh kalau ternyata galau itu mudah, dan saya malah pengen. Karena biasanya orang yang memiliki keprihatinan itu memiliki keinginan untuk menambah kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita punya ketertarikan untuk kemudian melakukan kebaikan-kebaikan, memiliki ketertarikan untuk kemudian mencari cara kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu barokahnya susah. Penting kita melihat barokah itu. Tapi kalau penyebabnya galau, kalau yang tadi seperti disampaikan oleh Ustazah Hanin, orang tua saya, bapak saya itu sering di setiap kesempatan ketika misalnya ada sesuatu yang hilang atau ada sesuatu yang pergi, orang tua saya sering mengatakan sebuah syair milik Ibnul Arabi Al-Andalusi mengatakan, likulli syai'in idza faraktahu iwadu walaysa 'alallahi in farakta min iwadi. Semuanya boleh meninggalkan kita, semuanya boleh menjauh dari kita, yang penting Allah tetap membersamai kita. Itu apa ya, terngiang-ngiang gitu loh Pak. Artinya ya mau galau itu nggak jadi begitu loh. Oh iya ya wes ya hilang ya wes golek neh. Artinya nek pancen awake dhewe duwe kunci, kalau misalnya kita punya sepeda motor kemudian butuh kunci dan kunci itu hilang, ya sudah, jangan kayak orang melas kemudian kayak nggak ada. Orang yang kreatif bisa bikin kunci palsu, santai saja. Nah, artinya ya tenang gitu loh. Solusi itu ada gitu loh. Karena ya apa ya, semua yang terjadi ini semuanya memang garis tangan Tuhan. Kayak tadi disampaikan oleh Ustazah bahwa gini, karena tadi Ustazah itu cerita, tapi saya ini akan cerita pengalaman saya sendiri saja. Loh, pengalaman saya tidak ada hubungannya dengan itu. Gini maksud saya, suatu ketika saya ini punya kakak sepupu. Beliau ini adalah orang yang sangat luar biasa ceria. Beliau adalah orang yang sangat luar biasa istimewa kepada saudara, kepada handai taulan. Beliau ini sangat luar biasa ceria sekali, sangat menginspirasi kami. Sampai suatu ketika beliau ini jatuh sakit. Beliau divonis gagal ginjal kalau saya nggak salah kala itu. Kemudian ada beberapa penyakit-penyakit tambahan yang lain. Akhirnya kami sebagai keluarga, kami sebagai adik mencoba untuk menengok, untuk menjenguk. Dengan persiapan kata-kata yang luar biasa supaya beliau sabar, supaya beliau tenang, supaya dan lain sebagainya. Ternyata ketika saya masuk ke kamar beliau kebetulan rumahnya itu di Salatiga, di Jawa Tengah, di Salatiga. Itu di temboknya ada tulisan begini. Ada kaligrafi tulisannya begini, masih saya ingat itu. Ya karena galau ini lah. Beliau itu ada tulisan yang kira-kira artinya begini. Kalau kamu sadar betul bahwa kalau tulisan syairnya redaksinya begini. Idza ma ra'aitallaha fil kulli fa'ila. Ketika kamu benar-benar sadar, benar-benar yakin bahwa tidak ada satupun di antara kita yang bergerak, bernafas tanpa izin Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang terjadi, tidak ada yang kita alami kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ra'aita jami'al kainati milaha. Ra'aita jami'al kainati milaha. Itu tulisannya di tembok itu begitu. Ketika kamu sadar bahwa semua atas izin Allah Ta'ala dan atas takdir Allah Ta'ala, kamu akan melihat semua yang terjadi itu terlihat indah dan manis. Wa illam tara illa madhahira sun'ihi. Cuma kalau kemudian kamu hanya mengingat-ingat
zahirnya masalah. Kalau kamu hanya terpuruk akan satu masalah yang menimpa kita, hujibta, semua pintu solusi akan tertutup. Wasayyartal hisana kibaha, selain semua pintu solusi akan tertutup, kamu juga akan kehilangan hal-hal yang indah yang seharusnya bisa kamu capai, tapi yang ada adalah penyesalan, kepanikan, keterpurukan dan lain sebagainya. Saya yang tadinya pengen kasih nasihat dan lain sebagainya kepada kakak saya langsung gak jadi, karena beliau sendiri itu sudah ada tulisan seperti itu di tembok kamarnya. Malah saya yang akhirnya mendapatkan nasihat. Iya Pak, kamu merasa apa misalnya? Kamu merasa ada orang lain menyakiti kamu, kamu merasa ada orang lain berlaku curang kepada kamu, berlaku buruk pada kamu, atau kayak tadi dikatakan Ustazah, kemudian setelah sekian lama berjuang bersama kemudian tahu-tahu meninggalkan kita. Ya mungkin kita disiapkan yang jauh lebih baik atau kita disiapkan yang jauh lebih pantas, kira-kira begitu. Gini ya, orang menyakiti kita itu ya mungkin diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membuat kita menjadi pribadi yang lebih kuat. Loh, iya Pak, saya masih ingat, karena ini subuh ini loh, saya agak tolol saya. Iya, bener ini bukan jam terbang saya ini. Ya satu-satu harus diingat pelan-pelan ya, karena di kitab Sawi, di kitab Hasyiatus Sawi, saman kitab itu agak tahu krungu loh, wis pokoke ngono. Aku bingung ya. Man nadzara lil khalqi bi ainil haqiqah adzarahum. Ini ngomong-ngomong kenapa kita kemudian disakiti orang lain. Terus kemudian kita harus sakit, harus terpuruk. Iya karena kita bodoh aja. Man nadzara lil khalqi bi ainil haqiqah adzarahum. Kalau tangan saya bisa begini, ini atas kehendak Allah Ta'ala apa tidak? Kemudian ketika saya kepalkan tanah ini, kemudian saya pukulkan ke muka kamu, ini sebetulnya sudah ditulis atau digariskan Allah Ta'ala apa tidak? Ketika jempol ini kemudian saya buat ngetik untuk memastikan perpisahan di antara kita, ini sudah ada garisnya apa belum? Wes ditulis pangeran tak durung? Kok jo ngowah-ngowah blok? Aku susu pegel ya wes ana tulisannya ya. Ketika kita mampu melihat itu semua, bahwa ini semua adalah garis tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan takdirnya memang begitu, kita akan memaklumi orang yang menyakiti kita. Adzarahum. Tapi wa man nadzara ilaihim wa man nadzara ilaihim bi aini syariah maqatahum. Kalau yang kita lihat hanya apa yang sedang terjadi saja, mungkin tumbuh kecewa, tumbuh benci. Tapi di saat yang sama kamu sadar apa tidak? Berarti kamu melupakan siapa yang menggerakkan tangan itu tadi. Di saat yang sama ketika kamu kecewa, kamu telah kehilangan atau melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kenapa saya ngomong bahwa orang Islam itu tidak ada galau. Paham nggak? Paham nggak? Islam tenan loh ya. Mohon maaf ini. Jadi saya kadang-kadang lebih bingung gitu lah. Ya kadang ya pengen loh galau ya, coba ya pengen roh ya aneh. Loh iya. Ya artinya kalau galau dalam artian yang ada di otak kamu semua itu loh. Kalau prihatin, susah, kenapa pencapaian saya hanya seperti ini? Harusnya loh, kan Nabi selalu seperti itu. Kullu yaumin la azdadu fihi ilman yuqarribuni ilallahi subhanahu wa ta'ala fala burika li fi tulu'i syamsi dzalikal yaum. Kan Nabi selalu galau, tapi dalam arti apa? Dalam arti kalau saya punya potensi mendapatkan nilai 100, kenapa saya hanya 98, hanya 97, hanya 96? Galaunya di situ, di titik itu, bukan kayak di otak kamu itu.